Shalom. Thank you. Udah mau hadir, udah mau dengerin ya. Nah, Tri Justice Teologi Jalanan hari ini aku akan mulai sharing dengan bagaimana sih namanya kita hidup di tengah-tengah kelompok. Selain kita di rumah ibadah, di tengah komunitas kita sendiri, ya bagaimana sih kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Pada setiap manusia yang dicintai Tuhan dan kita harus mencintai sesama kita. Itu perintah Tuhan Yesus. Kan begitu saudaraku. Tetapi saya ingin angkat sebuah masalah, sebuah tema, sebuah perkara. Bagaimana dengan yang namanya orang-orang Kristen yang menjadi tentara? Ketika mereka diterjunkan di sebuah medan pertempuran, atau kalau seorang pilot itu diperintahkan oleh komandan, diperintahkan oleh negara untuk menembakkan senjatanya, rudalnya, peluru yang dibawanya ke sarang musuh, mungkin ke kapal perang musuh, mungkin ke rumah di mana di dalamnya terdapat markas daripada musuh, mungkin di sebuah hutan di mana ada banyak musuh di dalamnya dan sebagainya. Seorang pilot harus melepaskan roket, rudal, bom, di mana menghancur luluh lantakkan pemukiman atau tempat di mana banyak manusia di dalamnya yang dianggap musuh oleh negara. Lalu ada lagi tentara infanteri, di mana tentara itu ketika menaklukkan sebuah kota, merebut sebuah kota, mereka harus door to door, ketemu setiap orang, ketemu setiap musuh di mana kill or to be kill terjadi. Kalau dia tidak tembakkan pelurunya, dia tidak tembakkan senapannya, dia sendiri akan ditembak dan mati. Padahal tentara ini anak Tuhan, Kristen, aktif beribadah, anak seorang rohaniwan, anak seorang gembala, atau anak majelis, di mana mendapatkan wajib militer, seperti di beberapa negara di luar sana, khususnya di Amerika, di Eropa, di mana seseorang anak siapapun pada umur tertentu harus ikut wajib militer, atau anak seseorang yang melayani Tuhan itu masuk menjadi tentara. Lalu dia diterjunkan di sebuah medan peperangan. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang Kristen di medan peperangan? Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, mengambil sikap di mana seseorang anak Tuhan itu harus membunuh sesamanya? Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan kita menengking? Ataukah kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan? Atau kita menaikkan pujian? Atau kita mengokang senjata lalu melepaskan peluru untuk membunuh musuh? Apa yang harus kita sikapi? Seringkali Alkitab itu menjadi kontra di dalam kehidupan kita. Seringkali Alkitab itu menjadi tidak terjamah, tidak bisa dimengerti, dan memang tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang terjebak dalam situasi rumah tangga seperti neraka dan tidak ada jalan keluarnya. Namun di dalam keadaan itu suasana demikian gentingnya, seperti sebuah contoh anak yang dipukuli oleh salah satu orang tua sampai babak belur, atau pasangan yang dipukulin atau diperlakukan sampai hal yang menyangkut sesuatu yang melewati batas kekuatan dari pasangannya atau dari anak mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasti melakukan berpisah. Lalu bagaimana pandangan gereja, pandangan hamba-hamba Tuhan, pandangan pelayan Tuhan, pandangan anak-anak Tuhan? Apakah kita membawa Alkitab lalu meletakkan Alkitab dan menyalahkan mereka dengan hukum-hukum Alkitab? Setelah itu mereka akan tertolak, mereka akan lari, mereka akan meninggalkan Tuhan. Dua kondisi yang bisa dihadapi oleh setiap manusia, atau situasi kondisi di mana saya teringat sebuah cerita, ada sebuah pesawat yang jatuh di sebuah gunung es di Eropa, saudaraku. Gunung itu bersalju, es.
pesawat itu jatuh dan beberapa penumpang hidup, beberapa penumpangnya mati. Lalu yang hidup ini singkat cerita dia memakan daging daripada mayat-mayat penumpang yang mati untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka bisa ditemukan setelah beberapa saat waktu yang lama, saudaraku. Dan mereka mengaku ketika ditanya, mereka memberikan keterangan-keterangan sebagai bahan penyelidikan oleh pihak negara, juga oleh pihak maskapai penerbangan termasuk pembuat penerbangan itu, pesawat itu. Nah, mereka bercerita, mereka bertahan hidup itu dengan makan daging daripada mayat-mayat itu yang tidak membusuk. Karena itu di atas gunung yang bersalju, suhunya di bawah 0, saudaraku. Lalu dibukalah pengadilan. Karena hukum HAM internasional menetapkan aturan-aturan A, B, C, D. Lalu dibukalah pengadilan. Apakah salah mereka ini? Kalau mereka tidak memakan daging mayat itu, mereka akan mati. Dan mereka sudah menuju pada kematian. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan yang dalam posisi tertentu, dia harus mengambil keputusan. Tetapi, keputusan dia menjadi kontra daripada Alkitab. Gereja itu apakah mampu menjawabnya? Pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apakah mampu menjawabnya? Ketika proses perceraian terjadi, ketika proses seperti orang yang bertahan hidup, lalu ada sebuah cerita lagi di mana ada beberapa orang atau seorang anak Tuhan hidup di antara kalangan yang bukan anak-anak Tuhan, lalu mereka harus siskamling, ikut toleransi, menjaga kebersatuan umat, kebersatuan warga negara, kebersatuan negara di mana berbagai macam lapisan masyarakat dari berbagai golongan, beberapa suku, bahkan agama. Apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan ketika mereka mengadakan, misalnya sebagai contoh, ada di dalam beberapa bangsa di dunia ketika ada kerabat yang meninggal, lalu mereka melakukan upacara ritual sehingga dimintalah seluruh warga kampung, terutama di pedalaman, di pelosok, untuk menghormatinya. Sehingga mereka akan mengadakan ritual, menari, makan, nyanyi, dan sebagainya. Di mana ritual-ritual menurut keagamaan mereka. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan? Apa yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan? Dan itu membutuhkan jawaban, saudaraku. Apabila kita memakai Alkitab itu sebagai sesuatu paham yang menjadi kontra. Kontra itu adalah sesuatu yang melawan, saudaraku, daripada apa yang dilakukan. Kontra yang namanya kontra intelijen, salah satu contoh. Kontra intelijen salah satu sebuah divisi khusus, departemen khusus di sebuah negara, di dalam badan intelijen negara itu untuk melawan intelijen asing. Jadi intelijen yang menyelidiki intelijen. Jadi ada kontra intelijen. Nah, di situ orang-orang intelijen sendiri menemukan orang-orang intelijen di negaranya ternyata menjadi intelijen asing, membocorkan rahasia-rahasia negara. Nah, itu harus dilawan dengan kontra intelijen. Jadi intelijen negara itu dilawan oleh intelijen negara sendiri. Namanya Departemen Kontra Intelijen. Artinya begitu, saudaraku. Demikian juga dalam kehidupan ini. Seringkali kita menghadapi situasi kondisi di mana kontra Alkitab akan terjadi. Ada yang namanya tugas negara, ada namanya situasional, ada namanya bagaimana kita bermasyarakat. Sehingga gereja apakah bisa memberi jawaban? Hamba Tuhan apakah bisa memberi jawaban? Alkitab apakah menjadi kontra? Gitu, saudaraku. Nah, inilah segala sesuatu yang seringkali menjadi pertanyaan bagi orang-orang tertentu yang hidup mereka di dalam posisi yang miss
secara Alkitab, yang salah, yang tidak benar menurut apa yang diberitakan di gereja. Sehingga teologi jalanan itu berlaku. Ada beberapa orang, hamba-hamba Tuhan, itu yang melakukan perlawanan terhadap firman Tuhan, yang dianggap melawan firman Tuhan, yang diberitakan di rumah-rumah ibadah. Sebagai contoh, Yesus sendiri memberitakan firman Tuhan yang kontra dengan hukum Taurat, di mana Yesus sendiri seringkali dianggap salah. Salah satunya ketika Yesus mengampuni orang yang bersalah, sehingga ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi itu marah karena Yesus dianggap adalah menjadikan dirinya menjadi Allah, menjadi Tuhan, sedangkan dia anak tukang kayu. Tapi Yesus tetap berjalan di dalam kebenaran itu, sehingga problem itu akhirnya tidak terselesaikan, yang membuat Yesus akhirnya harus mati disalibkan. Tetapi apabila itu yang terjadi, yang kita ambil daripada perjalanan Yesus, maka hari ini tidak ada orang Kristen yang bisa menjadi tentara, karena dia pada situasi tertentu dia harus membunuh. Orang Kristen nggak boleh menikah kalau nggak betul-betul yakin, karena nanti dia ketika salah pilih, dia akan terjebak dalam pernikahan. Contoh, ada budaya-budaya yang mengharuskan punya anak laki-laki, pewaris. Nah, ketika orang yang berada di budaya itu melakukan pernikahan, perempuan atau laki-lakinya tidak mempunyai pewaris, khususnya perempuan, sehingga dia harus diceraikan atau harus mengambil anak daripada perempuan yang lain, yang dibuai dari suami karena keturunan, saudaraku. Sehingga apa yang harus dilakukan? Anak Tuhan ini dicerai, saudaraku. Nah, bagaimana dia harus mengambil sikap? Ada lagi yang menghadapi pasangan yang betul-betul menghabiskan uang, pasangan yang betul-betul membuat sulit, sehingga akhirnya pasangannya dihukum negara, masuk penjara. Keluar dari penjara, pasangan yang membuat dia di penjara itu tetap melakukan yang sama, sehingga mereka mengajukan perpisahan, perceraian. Nggak tahan, saudaraku. Keluar penjara harus menanggungkan hutang dari pasangan, keluar penjara harus menanggungkan hutang yang harus dibayar, nggak dibayarkan, masuk penjara. Ada kasus seperti ini, saudaraku. Lalu ada lagi anak-anak Tuhan yang berada di tengah-tengah kalangan bukan anak-anak Tuhan. Bagaimana sistem kehidupan budaya yang harus dilakukan. Dan peristiwa ini seringkali terjadi, sehingga kita menjadi kontra buat kita. Nah, disitulah teologi jalanan, street justice itu terjadi, sehingga institusi agama kekristenan, sehingga komunitas kekristenan, sehingga rumah ibadah, pemberitaan firman kekristenan itu menjadi kontra bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak bisa memenuhi yang namanya hukum-hukum daripada Alkitab yang dibuat hukum, saudaraku. Sehingga Yesus ketika membebaskan perempuan yang paling berdosa, mempunyai suami kelima, bukan suami tapi kumpul kebo, tapi dipakai untuk membebaskan Samaria dari kutuk, di mana perempuan ini pemberita Injil di Samaria yang membawa banyak orang Samaria bertobat datang kepada Yesus. Lalu perempuan perzinahan yang dibebaskan begitu aja. Hukum gereja saat itu hukuman mati. Yesus seringkali menjadi kontra daripada Alkitab pada saat itu, saudaraku. Nah, hal inilah yang membuat banyak masalah, di mana banyak orang-orang terhilang karena imam, rumah ibadah, institusi
yang namanya keagamaan, kekristenan, yang tidak mampu menjawab. Yang diberikan jawaban adalah hukum, aturan. Sehingga saya terinspirasi dengan salah satu pengajaran yang mengatakan dari seorang imam, seorang hamba Tuhan. Kalau kamu ditemui orang yang lapar, kamu harus beri makan dia dulu, jangan berikan Injil. Setelah dia kenyang, baru kamu beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang kasih Yesus, jalan Yesus, di mana Yesus akan memberikan hidup dan segala kelimpahannya. Sehingga peraturan-peraturan, pengajaran-pengajaran, hukum-hukum Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia pelan-pelan mampu belajar untuk melakukannya. Tapi rasa laparnya itu harus kita penuhi. Demikian juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di bawah kita. Seumpama kita naik tangga, posisi kita di tangga yang atas ke 50. Ada orang yang di bawah yang belum naik satu tangga pun, dan dia berteriak, dia menghadapi masalah. Ataupun saudara tahu tidak tahu, saudara melihat itu. Dan Alkitab menceritakan, apabila ada saudaramu kekurangan, dan kamu tidak memberikan pertolongan, imanmu akan mati. Kalau kamu tahu berbuat baik, kamu tidak melakukannya, kamu sudah murtad. Gitu saudaraku. Sederhananya saya bahasakan itu ya, bahasa sehari-hari. Sehingga ada pengajaran, seorang pastor yang mengatakan bahwa kamu turun ke bawah. Kamu turun ke bawah bersama dia, pegang tangan dia, kamu tuntun. Tahap demi tahap, tangga demi tangga, langkah demi langkah, sampai dia menuju kepada langkah terakhir bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah yang namanya teologi jalanan. Seringkali kita terjebak dalam hawa nafsu kekristenan, cinta Tuhan, iman yang kuat, beriman, kasih yang melebihi segala-galanya, tetapi kita melupakan bahwa yang namanya kebutuhan daripada seseorang, yang namanya hati nurani yang berbicara. Kalau kamu melihat musuhmu, kamu harus ampuni dia. Tetapi seorang tentara, ketika dia khususnya infanteri, ketika side by side, face to face, door to door, ketemu musuh, di mana sama-sama memegang senjata, dia harus menembak, dia harus bunuh manusia. Karena siapa membunuh sesamanya, maka dia juga akan dibunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, apabila hukum yang ditegakkan tanpa yang namanya kasih karunia, asas kebutuhan di dalam yang namanya hati nurani, memang akan terbentuk sebuah kesombongan rohani. Mau nggak mau kamu harus begini. Oh nggak bisa, harus begitu. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, perempuan kedapatan berzina, termasuk beberapa orang kusta, ya, lalu ada pemungut cukai, orang Farisi yang bertobat. Oleh karena Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Contoh, Sakius. Sakius, malam ini juga aku akan tidur di rumahmu. Aku akan makan di rumahmu. Pemungut cukai itu orang yang dihindari, orang yang dibenci oleh bangsa Israel, umat Tuhan yang rajin beribadah ke bait Allah. Tapi Yesus adalah jawaban. Sehingga hari ini teologi jalanan, street justice, kita belajar. Teman-teman semua, yang pertama, bawa orang berjumpa dengan Yesus. Kita jadikan satu diri kita dengan Dia. Setelah itu, setelah orang itu mengenal Yesus, orang itu akan mampu menerima Yesus. Sehingga jembatan yang kita bangun, paham komunikasi yang kita bangun, seperti Paulus katakan, dengan orang Yunani, aku berlaku Yunani, tapi tidak menjadi Yunani. Ketika saudara mengambil kesempatan untuk memenangkan jiwa, bahasa yang disampaikan harus sama. Kita nggak bisa pakai bahasa Alkitab. Kalau kita memakai bahasa Alkitab,
bahasa Alkitab kita akan menjadi kontra daripada bahasa mereka. Sehingga setiap orang diberikan lahan Tuhan untuk memenangkan jiwa dengan bahasa yang orang itu mengerti. Orang yang mau dipakai Tuhan, yang membuat kita bisa memenangkan jiwa daripada orang yang dipertemukan Tuhan. Ada orang yang dipakai pada golongan tertentu, ada orang yang dipakai golongan tertentu, ada orang yang dipakai pada kelas level tertentu, ada orang dipakai pada kelas level tertentu lagi. Ada orang dipakai untuk orang-orang terhormat, orang-orang kaya, intelektual, akademisi, orang kampung, orang desa, orang jalanan, narkoba, yang keluar masuk penjara, pembunuh, pemerkosa, dan sebagainya. Sehingga kita harus mengerti bahasa di mana kita ingin menyampaikan Injil bagi orang yang membutuhkan Injil. Tetapi kita nggak bisa berbuat sebaliknya. Orang harus mengerti bahasa Injil kita. Bahasa Yesus, bahasa kasih itu, hai perempuan, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Bahasa Yesus mengatakan bahwa, mana suamimu? Enggak, ini bukan suamiku, aku kumpul kebo, ini yang kelima. Tepat ucapanmu. Yesus menghargai kejujuran orang itu. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita harus yang pertama memenuhi kebutuhan dia. Yang kedua, kita harus menghargai apa yang dimiliki orang itu. Yesus tidak menciderai, tidak melemahkan, tidak menghina, tidak merendahkan perempuan Samaria yang kumpul kebo ini. Tetapi Yesus memperkenalkan dirinya sehingga perempuan ini takjub dengan, kok tahu kamu segala sesuatu yang ada di aku? Dan itu adalah hal yang diberitakan Yesus. Yesus memberitakan dirinya, tapi dia memperkenalkan dirinya. Yang membuat perempuan ini memakai materi, bukan Injil, air hidup yang Yesus bagikan, tetapi dia memperkenal, hai, ada orang yang tahu aku loh. Apakah dia Mesias? Saya membuat Anda tertarik. Mesias itu lagi dicari sama orang Samaria. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Semua orang itu mempunyai kebutuhan. Semua orang suka ketika kebutuhan itu diterima atau diberikan oleh orang lain. Lalu yang kedua, semua orang itu punya keinginan. Di mana keinginan itu kita harus hargai, kita harus hormati. Setelah itu kita berbincang akrab, lalu mulai saling mengerti. Yesus sudah mengerti tentang perempuan Samaria. Yesus sudah mengerti kenapa perempuan ini berzina, kedapatan berzina. Tetapi orang-orang lain itu harus dibuat mengerti. Mereka harus mengerti. Mereka harus mengerti kita. Kita akan gagal. Kita yang harus mengerti mereka. Yesus mengerti mereka. Setelah itu mereka mengerti Yesus. Jembatan pengertian harus dibangun setelah kita penuhi namanya kebutuhan, keinginan. Dua jembatan ini dulu. Kebutuhan kita penuhi, keinginannya kita penuhi. Yang ketiga, kita bangun jembatan untuk kita mengerti mereka. Setelah itu mereka akan mengerti kita yang namanya pengertian tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang kebutuhan dia, apa itu nasihat. Sehingga perkataan Yesus, salah satu kasih Yesus itu nasihat. Jangan ya, di mana kok tahu ya? Loh, kok dia mengerti saya ya, memenuhi kebutuhan saya. Lalu kok bisa dia memenuhi keinginan saya ya? Allah yang menyediakan. Lalu dia itu mengerti saya. Sehingga tali silaturahmi, tali persahabatan terbina. Di situ mereka akan melihat terang cahaya Tuhan. Kasih Kristus memancar dalam diri kita. Sehingga mereka ingin tahu dari mana semua ini. Maka mereka akan datang pada Tuhan. Amin, saudaraku.